Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan bahas berita yang bikin geger se-Indonesia. Permadi Arya atau Abu Janda dapat jabatan Komisaris BUMN. Buzzer berguna buat pejabat dan pejahat bagi rakyat ya padahal gitu ya. Jadi ini terlepas dari benar atau tidak, jadi atau tidak, saya merasa perlu menganalisis. Karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari wacana mengkomisariskan para buzzer ini. Sahabat Dr. Tifa, pernahkah Anda bertanya, mengapa ya orang seperti Abu Janda itu, si Permadi Arya itu, yang dibenci oleh rakyat yang waras, justru dapat jabatan? Apakah ini hanya soal politik balas budi, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Hari ini saya ingin ajak Anda untuk menyelami realita yang tidak pernah diajarkan dimanapun. Sebuah skenario besar, kekuasaan global power untuk menghancurkan bangsa yang dimulai dari para buzzer-buzzer ini. Siapa sih Permadi Arya itu? Si Abu Janda itu? Bagi banyak orang, dia cuma provokator di media sosial. Tapi kalau kita lebih tajam melihat, dia itu simbol. Simbol dari perang narasi global. Seorang buzzer yang menghina Islam, menyembah Israel, menertawakan Palestina, dan menjilat kekuasaan. Kini diberi jabatan sebagai komisaris BUMN. Pertanyaannya bukan kenapa dia dipilih, tapi untuk apa dia dipilih. Fenomena buzzer seperti Permadi Arya alias Abu Janda ini yang dapat jabatan di pemerintahan mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar politik upah jasa atau loyalitas. Ini bukan sekedar soal balas budi, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan era digital yang semakin mengandalkan narrative warfare dan control chaos. Ini adalah analisis tajam yang jarang disingkap publik loh, makanya simak baik-baik. Global powers atau Anda lebih mengenal sebagai elit global, hari ini tidak perlu menjajah dengan tank atau senjata. Mereka menguasai narasi. Mereka tanam pion-pion untuk mengacak-ngacak akal sehat rakyat. Buzzer seperti Permadi Arya Abu Janda ini fungsinya bukan hanya provokasi, tapi untuk apa saja. Berfungsi untuk merusak citra agama, dalam hal ini adalah agama Islam, menormalkan relasi dengan Israel, mempromosikan pluralisme tanpa arah, melemahkan perlawanan Islam terhadap penjajahan gaya baru. Ketika rezim Jokowi, ya, mereka itu menggunakan buzzer-buzzer ini untuk menyusun tameng atau perisai sosial untuk melawan rakyat. Jadi mereka, para pemerintah ini, Jokowi ini, bersembunyi di balik tameng, tamengnya adalah buzzer-buzzer ini. Abu Janda dan konco-konconya ini. Untuk melawan apa yang di depan buzzer? Rakyat. Jadi Permadi Arya Abu Janda ini bukan dipilih untuk mencerminkan suara rakyat, bukan. Tapi untuk melindungi narasi kekuasaan. Dalam perang informasi, pemerintah butuh figur-figur antagonis seperti dia yang bisa menarik serangan dari publik agar isu utama terlindungi. Mengalihkan kemarahan rakyat ke sosok yang diprovokasi untuk dibenci. Abu Janda ini memecah fokus rakyat dari sistem ke individu, ke buzzer-buzzer ini. Mereka berperan seperti heat sink, menyerap panas kritik agar sistem inti tetap dingin dan berjalan. Sekarang pada masa rezim Jokowi, mengapa Abu Janda yang berguna? Dan sekarang malah dapat reward di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Apa yang diharapkan Presiden Prabowo dari pemberian jabatan komisaris BUMN kepada Abu Janda ini? Nah, saya mau masuk kepada wilayah ilmu behavioral neuroscience terkait buzzer-buzzer seperti si Abu Janda ini. Jadi teori neuroscience behavioral untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sih ya kajian politik dan sosiologinya nih
ya. Meskipun tidak selalu disebut secara formal, tetapi teori yang digunakan untuk seorang Abu Janda ini adalah teori penyerap kebencian. Dalam beberapa konteks, ini lebih dikenal sebagai scapegoating mechanism atau shock absorber politics. Yakni ketika seseorang atau sekelompok orang dibiarkan atau bahkan sengaja ditempatkan untuk menjadi sasaran kebencian publik guna melindungi figur utama atau struktur kekuasaan. Intinya begini, tokoh atau pejabat tertentu dikorbankan secara citra, misalnya lewat keputusan yang tidak populer, ucapan kontroversial, atau gaya komunikasi yang memancing reaksi. Anda langsung ingat pada beberapa orang yang begitu kan di struktur pemerintahan rezim Jokowi kemarin kan. Apa yang menjadi tujuan mereka? Tujuan mereka agar emosi negatif publik tersalurkan pada sosok tersebut, bukan kepada institusi utamanya seperti presiden, partai penguasa, atau struktur kekuasaan yang lebih besar. Dalam sistem ini, tokoh tersebut bisa jadi sadar akan perannya atau tidak sadar, tapi dibiarkan berperan demikian. Contoh nyatanya, ada menteri-menteri kontroversial yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang tidak populer. Rakyat kan jadi marah ke dia, tapi tidak marah ke presiden. Ya, contoh ini misalnya Bahlil yang digunakan sebagai sansak oleh Jokowi dan ternyata diteruskan oleh Presiden Prabowo. Misalnya juga dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang mereka yang memicu kemarahan rakyat seperti halnya juga yang dilakukan oleh Luhut, ya kan? Tokoh politik yang jadi badut di media, publik terfokus membenci tingkahnya, tapi melupakan isu yang lebih sistemik. Dalam sejarah, beberapa rezim otoriter memang memelihara nih sosok antipati seperti itu, agar kritik dan tekanan sosial tidak langsung menghantam inti kekuasaan. Nah, jadi paham kan? Ada badut-badut atau ada orang-orang yang menggelikan atau seperti apapun itu menjadi bagian dari kabinet, menjadi pejabat yang luar biasa berkuasa gitu kan ya. Oh, ternyata mereka itu menjadi sansak gitu ya untuk untuk mengecoh gitu. Ini perspektif psikologis dan neurobehavioral. Jadi secara neuropsikologis ini juga menyalurkan kayak amygdala driven emotion, marah, takut, benci ke objek yang spesifik agar tidak menimbulkan tekanan berbahaya secara sistemik. Sama seperti ventilasi emosi dalam keluarga atau kelompok. Seseorang bisa jadi tempat marah yang fungsional agar yang lain tetap stabil. Kayaknya jahat ya, tapi ya begitulah gitu. Ini seorang psikoanalis yang pasti Anda tahu namanya, Sigmund Freud ya, menuliskan dalam Psychology of the Masses ya, dalam grup Psychology and the Analysis of the Ego, ini tahun 1921 ya, 100 tahun yang lalu. Freud menjelaskan bagaimana massa cenderung mengalihkan dorongan agresif ke satu objek simbolik, jadi satu objek aja. Kaitannya, pemimpin atau tokoh tertentu bisa dijadikan objek proyeksi kebencian kolektif agar sistem secara keseluruhan tetap stabil. Dalam dunia politik modern, tak semua wajah yang dibenci itu benar-benar berkuasa. Kadang mereka cuma topeng, diperlihatkan ke publik agar amarah punya tempat mendarat. Dan mereka pasti akan melakukan hal-hal yang konyol gitu ya. Seperti beberapa bulan ini kan Anda tahu kan, clown-clown badut-badut gitu, influencer apapun itu yang terkenal kontroversial itu dijadikan pejabat. Itu adalah tempatnya untuk dibenci gitu ya. Dalam kerangka konsepnya Freud, massa membutuhkan katarsis, ya, dorongan agresif kolektif yang terpendam karena ketidakberdayaan mencari objek proyeksi. Maka muncullah sosok-sosok yang diposisikan, sadar atau tidak, sebagai tempat pelampiasan. Menteri yang nyeleneh, juru bicara kontroversial, tokoh publik yang mudah dibenci, kayak gitu-gitu tuh. Nah, langsung inget ya, langsung inget siapa-siapa gitu. Dan ini bukan sekedar pelampiasan psikologis. Karena dalam perspektifnya Gramsci, ini adalah strategi hegemonik. Kekuasaan yang cerdas tahu bahwa agar dominansi tetap langgeng, perlu ada bentuk persetujuan palsu dari rakyat. Seolah sistem masih bisa dikritik, seolah rakyat masih punya suara. Maka dihadirkan tokoh-tokoh penyerap kebencian ini, ia menjadi representasi dari musuh yang terlihat, agar kekuasaan yang tak terlihat tetap selamat. Dengan cara ini, massa merasa telah melawan, padahal hanya sedang diarahkan. Amarah dibakar, tapi bukan untuk revolusi, melainkan untuk ventilasi yang dijaga. Jadi Abu Janda Permadi Arya ini ya bukan sekedar tokoh, tapi simbol kekebalan dari akibat. Pesannya bukan hanya kepada kawan,
tapi kepada lawan dan rakyat yang luas. Kami bisa mengangkat siapapun, bahkan yang paling kalian benci sekalipun, dan kalian nggak akan bisa bikin apa-apa, gitu kan? Ini semacam operasi psikologis, menanamkan rasa frustrasi massal bahwa keadilan tidak relevan, bahwa perjuangan itu sia-sia. Kenapa Buzzer malah jadi komisaris, kan gitu ya. Nah, jika rakyat terus-menerus melihat orang salah diberi kekuasaan, mereka akan cenderung satu ketika nanti akan menyerah. Dan itulah kemenangan penguasa. Apathetic population is easier to govern. Jadi masa atau rakyat yang udah putus asa itu kan lebih mudah untuk diurusin, lebih mudah untuk diperintah gitu. Sekarang bagaimana dengan Presiden Prabowo? Kok malah pada masanya beliau ngasih jabatan kepada buzzer yang kita benci semua nih gitu. Presiden Prabowo nasionalis kan? Iya. Tapi kenapa dia tetap pelihara warisan politik narasi Jokowi buzzer beracun ini gitu? Ini kan pertanyaan besar. Apakah Prabowo sedang main cantik agar tidak langsung dicap musuh oleh global power? Karena kita tahu si Parmadi Arya ini kan peliharaannya global power sebetulnya. Atau memang dia bagian dari kompromi besar untuk menjadi pemimpin boneka berikutnya. Nah, tentu saja kita nggak pengen kan Presiden Prabowo sekali lagi akan jadi pemimpin boneka seperti yang kemarin, nggak mau kan ya. Tapi masalahnya kita sekarang nggak bisa lagi naif. Ini bukan soal Permadi Arya Akasi Abu Janda itu. Ini soal sistem. Soal rencana jangka panjang ya untuk menghapus agama, menghancurkan keluarga, melemahkan negara lewat media, lewat narasi, lewat buzzer. Jadi buzzer ini juga salah satu dari sekian banyak fungsinya itu adalah noise generator systemic. Buzzer seperti Permadi Arya ini sengaja dibina karena mereka itu orang-orang atau makhluk-makhluk ya, mereka tuh orang aja bukan manusia gitu ya. Mereka tuh nggak punya basis pemikiran, hanya fanatisme. Mudah diarahkan untuk menyerang siapapun yang ditandai. Mereka tidak memiliki kredibilitas intelektual, sehingga kalau salah pun mereka tidak merusak narasi besar pemerintah. Dan mereka bisa dibuang kapan aja. Dengan kata lain, buzzer dijadikan alat disinformasi resmi, tapi nggak formal. Mereka menciptakan kabut informasi yang membuat publik sulit membedakan mana opini publik asli dan mana yang dikendalikan. Saat ini, saat ini nih, ketika pemerintahan sudah berganti rezimnya, terjadi perubahan tren pemerintahan dunia bukan cuma Indonesia. Jadi era demokrasi ini udah berlalu. Sekarang yang ada, yang terbit di ufuk adalah era cyber authoritarianism. Mengangkat buzzer ke jabatan itu adalah simbol perubahan zaman. Karena dulu kan jabatan diberikan karena prestasi atau representasi, meritokrasi. Kini jabatan diberikan karena kemampuan mengendalikan opini digital. Jadi kita sedang hidup dalam era who controls the meme, controls the mind. Buzzer ini tuh tentara digital dalam perang baru ini. Jabatan mereka adalah validasi bahwa demokrasi formal telah dikalahkan oleh kekuatan network narratives, otoritarianisme kolektif dari negara-negara yang diatur oleh global power saat ini. Jadi seakan-akan pemerintah itu butuh musuh imajiner agar kekuasaan tetap relevan. Jadi Abu Janda ini, Permadi Arya ini ditokohkan ya, ditempatkan sebagai musuh dari rakyat yang dibiarkan hidup. Agar rakyat tuh sibuk banget benci sama dia. Bukan membongkar sistem yang mengangkatnya. Inilah teknik kontrol opposition. Dan dalam dunia Orwellian, buzzer semacam ini digunakan untuk mengalihkan energi revolusi. Supaya rakyat yang kepengen revolusi nggak jadi revolusi karena sibuk membenci dia gitu. Menciptakan musuh palsu. Dan menjaga api konflik horizontal tetap menyala agar yang vertikal tidak tergoyahkan. Jadi pemerintah ini terutama yang 10 tahun kemarin ya, karena kita belum tahu apakah pemerintah sekarang juga pakai konsep buzzer ya, tapi pemerintah 10 tahun yang lalu jelas. Mereka memilih memelihara buzzer seperti Abu Janda ini karena mereka adalah bagian dari arsitektur kekuasaan digital. Bukan alat komunikasi tapi alat kontrol. Global power. Mereka tidak ditugaskan untuk menyatukan buzzer-buzzer ini, tapi untuk membelah, memancing, dan mematikan logika publik melalui kekacauan naratif. Dan semakin mereka dibenci, semakin mereka efektif dalam sistem yang memang nafasnya lewat konflik. Jadi, sekarang kita lihat dari konsepnya si Abu Janda nih ya, produk dari era Jokowi, tapi berguna di era Prabowo gitu ceritanya ya. Munculnya di era Jokowi.
Abu Janda itu aset naratifnya Jokowi yang melampaui kepresidenan kan. Dia telah dibentuk sebagai simbol perang narasi melawan Islam politik, melawan kelompok kritis, dan melawan oposisi sipil. Maka mengangkat Abu Janda bukan sekedar balas budi. Ini bagian dari keberlanjutan arsitektur kontrol opini yang dibentuk sejak era Jokowi. Di era Presiden Prabowo yang konon akan lebih militeristik, tetap membutuhkan aktor sipil untuk menutupi wajah kerasnya. Abu Janda dengan gaya provokatifnya menjadi tameng sipil digital agar wajah otoritarianisme tak terlalu mencolok. Nah, itu salah satu jawaban kenapa dia dikomisariskan ya. Jadi ini bukan sekedar balas budi, sebab kalau hanya balas budi, dia akan diam saja setelah diangkatkan. Tapi Abu Janda kan terus aktif sebagai provokator naratif. Ini menunjukkan bahwa dia adalah alat simulasi konflik. Sengaja ditampilkan agar rakyat tetap terpancing emosinya. Keberadaannya memperkuat narasi bahwa kubu Islam politik tetap ancaman, sehingga militerisasi opini publik bisa dibenarkan. Jadi ini bukan hadiah buat si Abu Janda, melainkan penugasan. Lanjutkan perang narasi seperti biasa, tapi di bawah bendera baru gitu ceritanya ya. Sekarang hubungan antara Abu Janda, si Permadi Arya ini dengan Yahudi nih. Apakah dia adalah buzzer Yahudi? Adakah koneksi global ya? Karena isu bahwa Abu Janda ini peliharaan Yahudi kan memang mencuat, terutama karena apa? Dia aktif sekali mempromosikan agenda Islamofobia global kan. Dia sering menyebarkan narasi yang inline dengan propaganda barat tentang mendiskreditkan Palestina, menjual narasi liberal anti konservatif dan macam-macam lainnya. Dia juga aktif mempromosikan pluralisme versi globalis bukan versi lokal Indonesia. Nah, apakah ini bukti bahwa dia adalah bagian dari jaringan Yahudi global? Mungkin dia bukan agen langsung, tapi lebih sebagai operator lokal dari agenda global. Islam moderat yang jinak, kontrol narasi publik, dan delegitimasi Islam politik kita. Ini sejalan dengan doktrin Rand Corporation, Civil Democratic Islam. Jadi keberadaannya itu sangat cocok untuk menjadi pion dalam strategi global pengosongan ideologi Islam yang resisten terhadap neoliberalisme. Sekarang mengapa si Abu Janda ini kok diangkatnya saat Presiden Prabowo jadi presiden ya? Nah, ini bisa dijelaskan lewat beberapa kemungkinan ya. Ini beberapa kemungkinan strategis ya. Belum tentu semuanya benar. Bisa salah satu benar, salah dua benar, atau salah tiga benar ya. Jadi, kenapa kok dia diangkat komisaris pada saat Presiden Prabowo? Artinya apa? Ini adalah simbol melanjutkan orkestrasi lama. Jadi Presiden Prabowo tahu jika sistem buzzer dibongkar sekarang, maka stabilitas opini digital akan rusak. Maka dia melanjutkan saja orkestrasi lama, bahkan lebih ekstrim. Karena sekarang militer dan narasi sipil bisa disinergikan nih, gitu kan, melalui buzzer-buzzer ini. Kemudian kemungkinan kedua adalah mengamankan kepentingan elit global, transnasional, global power. Global power tetap membutuhkan narasi Islam moderat, toleran ala barat, dan anti kritik. Abu Janda ini pengaman narasi ini dengan menempatkannya dalam posisi formal sebagai komisaris sebuah BUMN, maka ia menjadi aktor sah untuk menyebarkan wacana global. Simbol bahwa pemerintah komit terhadap pluralisme versi barat. Kemungkinan yang ketiga, dia bertugas mengacaukan identitas politik publik. Dengan mengangkat tokoh kontroversial seperti Abu Janda menjadi komisaris, menjadi pejabat formal, rakyat jadi bingungan, siapa sebenarnya oposisi ya? Siapa sebenarnya koalisi ya? Ini menciptakan zona abu-abu politik yang melelahkan rakyat secara psikis. Rakyat makin bingung, makin lelah berpikir, dan makin mudah dikendalikan. Kemungkinan yang kelima, fungsi Abu Janda ini adalah buzzer sekaligus simbol mental kolonialisme baru. Lebih dalam lagi, Abu Janda adalah simbol dari buzzer yang loyal pada narasi, bukan pada negara. Wajah baru kolonialisme ideologis, yaitu ketika rakyat sendiri membalas sistem yang menjajah pikirannya. Dan dia juga bertugas untuk mempolitisasi kebencian dan pengalihan akal sehat. Jadi kalau bisa kita simpulkan secara final dan brutal ya, jadi mengangkat Abu Janda bukan soal pribadi, tapi soal sistem. Ia adalah algoritma berjalan. Keberadaannya di jabatan publik adalah pesan eksplisit bahwa opini rakyat tuh nggak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa mengontrol narasi. Dan dalam sistem ini, Abu Janda sangat berguna. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia bisa memecah belah, membelokkan, dan membungkam publik dengan gaya kebebasan semu.
Buzzer itu bagian dari perang generasi kelima dalam dunia intelijen modern. The Fifth Generation Warfare, perang generasi kelima. Bagian darinya adalah buzzer, narasi. Ini bukan perang senjata, bukan dengan bom, tapi dengan bom perang narasi. Yang diserang bukan lagi teritori, tapi yang diserang adalah pikiran, persepsi, dan moral rakyat. Di sini buzzer ini menjadi peluru-peluru yang ditembakkan kepada pikiran rakyat yang waras, kepada persepsi rakyat yang bebas, ya, dan kepada moral rakyat yang mulia. Peluru ditembakkan agar pikiran menjadi sesat, persepsi menjadi hancur, dan moral menjadi terjadi dekadensi. Disinilah peran buzzer seperti Abu Janda itu. Mereka itu bukan orang bodoh, tapi mereka itu cuma alat. Alat untuk menggiring opini, untuk membelah rakyat, untuk mendiskreditkan suara kebenaran. Iya, dia ini dan mereka, buzzer-buzzer yang lain, itu bagian dari mozaik besar agenda global power yang secara sistematis menjadi sebuah skenario panjang dari engineer chaos dan social reprogramming. Jadi, lebih dalam lagi ya, Abu Janda bukan hanya buzzer. Dia itu simbol dari degradasi bangsa. Semakin berhasil buzzer, semakin degrade bangsa, semakin rendah bangsa itu. Dia dengan tenangnya menyerang ulama, memelintir agama, mendukung nilai-nilai globalis, ya, mendelegitimasi agama sebagai otoritas moral. Dan Abu Janda ini, Permadi Arya ini secara konsisten menyerang tokoh-tokoh Islam politik, mempromosikan narasi Islam liberal ala Barat, bukan Islam kontekstual Indonesia, memelintir konsep toleransi menjadi pasrah terhadap agenda sekularisasi. Jadi fungsi dia tuh bukan sekedar menyerang ormas, tapi mematikan otoritas agama sebagai sumber kebenaran publik. Dan dalam peta global power, agama harus dijinakkan, dikomodifikasi, dan dijauhkan dari fungsi sosial politik. Inilah perang generasi kelima. Dan semua itu dilakukan bukan lewat tank dan senjata, tapi lewat narasi, buzzer, influencer, dan algoritma. Dan Abu Janda ini, Permadi Aryani adalah prajurit kecil dalam mesin perang itu. Ya, tepat sekali kan? Jadi, kalau kita lihat kenapa Indonesia diserang oleh para buzzer ini, apakah secara fungsi dan struktur negara Indonesia ini udah nggak sepenuhnya berdaulat ya? Apakah Indonesia ini sudah tersubordinasi dalam arsitektur kekuasaan global power ya? Yang kontrolnya bukan melalui inovasi militer, melainkan melalui soft occupation, ekonomi, ideologi, narasi, teknologi, dan birokrasi internasional. Apakah negara masih ada secara administratif? Ya. Secara ideologis, mati. Indonesia masih punya presiden kan buktinya, masih punya DPR, masih punya bendera, masih punya konstitusi, tapi kebijakan-kebijakan strategis banyak disetir oleh lembaga global. IMF menyetir, WHO menyetir, WEF menyetir, Bank Dunia menyetir. Kebijakan pangan, energi, pendidikan, bahkan spiritualitas kini selaras dengan agenda global, bukan lokal. Moderasi agama itu kata Kementerian Agama. Itu agenda global, bukan lokal. Pemerintah lebih takut pada reaksi asing, global power daripada suara rakyat. Contoh ya, saat pandemi dan vaksinasi, keputusan besar bukan berdasarkan dialog lokal, tapi perintah dari lembaga transnasional WHO. Secara infrastruktur narasi, Indonesia itu sudah dijajah. Indonesia sudah kehilangan kok. Kedaulatan narasi itu sudah hilang. Media mainstream mayoritas dikendalikan oligarki. Bahkan global, bukan sekedar oligarki lokal. Buzzer digital jadi alat propaganda anti rakyat. Betapa banyaknya buzzer dibeli ya, buzzer digaji dengan pajak rakyat ya, menjadi alat propaganda anti rakyat. Algoritma medsos disetir untuk mendukung narasi progresif global dan membungkam nasionalis spiritual. Maka rakyat tidak hanya kalah dalam pemilu, tapi juga dalam perang opini. Inilah kolonialisme digital. Jadi elit politik nasional ya at least sejak 10 tahun kemarin itu udah jadi brokernya global power. Ketika rakyat bersuara, penguasanya diam. Ketika bazar menghina agama, negara justru malah kasih jabatan sama bazar itu. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini strategi. Dan ini tuh bukan teori konspirasi. Ini fakta. Fakta kolonialisme baru. Banyak pejabat kita nih, coba Anda lihat 10 tahun kemarin, udah bukan lagi negarawan. Mereka itu brokernya agenda global.
brokernya proyek infrastruktur dan utang asing, ya kan? Pemadam kebakaran untuk gejolak rakyat, bukan pembela rakyat. Mereka pura-pura nasionalis padahal tunduk penuh pada sistem global. Asal tetap dapat kursi kekuasaan dan jatah proyek, kan gitu. Kalau kita bicara dari sektor militer dan intelijen, apakah mereka kedua lembaga itu sudah terkooptasi narasi global? Lihat aja buktinya. Militer kita dulu penjaga ideologi bangsa, sekarang banyak yang dilatih atau didekati lembaga intelijen global. Fokusnya jadi bergeser dari lawan penjajahan menjadi lawan ekstremisme. Jadi perangnya melawan ekstremisme, which is itu adalah rakyat sendiri. Di mana definisinya siapa ekstremis, siapa bukan ditentukan oleh Barat. Jadi pengawasan rakyat sendiri menjadi prioritas, bukan penjagaan dari intervensi luar. Jadi malah malah ngawasin rakyat gitu loh, bukan menjaga dari intervensi luar, bukan. Sekarang kalau kita lihat dari sisi anak muda didesain jadi warga dunia, bukan warga bangsa lagi. Pendidikannya, filmnya, budaya popnya, TikTok, semuanya diarahkan agar anak muda kehilangan akar nasional dan spiritual. Menjadi bagian dari kosmopolitan yang siap menerima agenda global, LGBT, digital ID, transhumanism, dan lain-lain. Dan anak muda merasa ketinggalan zaman jika masih bicara agama, bicara negara, atau keluarga tradisional. Jadi bangsa yang kehilangan generasi penerusnya ini, para milenial, para zilenial, generasi alfa, secara ideologis akan punah dengan sendirinya. Dan semua ini adalah agenda global power yang ingin menghancurkan pilar-pilar peradaban. Dan mereka butuh orang seperti Permadi Arya ini untuk jadi pion. Jadi ternyata negara kita tuh bisa dengan mudah ya dihancurkan oleh para buzzer ya. Secara maknawi ya, pemerintah tetap jalan, tapi agenda disetir dari luar. Rakyat dibungkam oleh narasi-narasi buzzer. Anak muda, milenial, zilenial dibentuk jadi budak ideologi baru. Dan tokoh-tokoh seperti Permadi Arya ini, Abu Janda ini, influential liberal, artis pengiring opini ini semua adalah perpanjangan tangan sistem ini. Ya, siapa sih yang diuntungkan? Kenapa sih Abu Janda bisa diangkat pada saat Jokowi dia digunakan dan pada saat Prabowo dia diangkat sebagai pejabat. Mengapa tetap dipelihara kan jadinya ya? Padahal presidennya udah ganti. Apakah ada utang politik? Atau apakah semua ini sebenarnya hanya kelanjutan dari satu agenda global yang tidak peduli siapa presidennya, asalkan sistem tetap terkendali? Dan maka dari itu buzzer-buzzer harus tetap hidup karena mereka adalah penjaga pintu neraka. Jadi sekarang nih kita mesti cari jalan keluar. Ayo bangkitkan kesadaran kolektif. Belum terlambat. Masih ada orang-orang yang sadar. Masih ada rakyat yang berpikir. Kita harus sadar bahwa perang ini bukan lagi soal partai. Ini soal eksistensi bangsa. Saat agama dilucuti, keluarga dilemahkan, anak disesatkan, gender dikacaukan, dan negara dijajah, maka kita harus bisa berkata, cukup, kami tidak akan tunduk. Jika Anda semua yang sedang menyimak video ini, Anda semua sama dengan saya, mencintai Indonesia, maka berhentilah percaya pada wajah-wajah palsu dan narasi buzzer-buzzer. Mulailah berpikir, belajar, bergerak. Karena negeri ini butuh bukan hanya pemimpin, tapi kesadaran kolektif. Abu Janda itu hanya gejala, tapi sistem yang melahirkannya itulah kankernya. Dan kita adalah generasi yang harus memotongnya. Saya, Dr. Tifa, dan saya tidak bicara untuk menyenangkan Anda. Saya bicara agar Anda sadar. Kita sedang diserang, bukan pakai senjata, tapi pakai narasi. Diserang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari mereka yang diberi kursi, dari mereka yang kita kira teman. Ini bukan lagi soal Abu Janda, ini soal sistem yang memelihara Abu Janda. Pertanyaannya, apa kita siap melawan? Atau kita rela dijajah tanpa sadar oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah angkat senjata? Bangkit atau hilang, itu aja pilihannya. Kalau kalian merasa suara ini mewakili isi hati kalian, tekan like, share, dan sebarkan. Karena ini bukan cuma konten, ini perlawanan. Di zaman ini, kebodohan adalah pilihan, diam adalah pengkhianatan, dan melawan adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.